Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang sangat amat menggemparkan jagat tanah air, teman-teman. Di mana Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP, akhirnya ditangkap dan menggunakan rompi orange dari KPK. Waduh, luar biasa. Ternyata Hasto tidak sekebal itu ketika Pak Prabowo memimpin ya. Dan kalau kalian ingat aksi mahasiswa yang terjadi yang mereka katakan Indonesia gelap, ternyata gelap untuk para koruptor, teman-teman. Gelap untuk orang-orang yang suka bermain-main dengan uang rakyat. Salah satunya ya kader PDIP, karena kemarin pasangan suami istri kader PDIP ditangkap juga karena korupsi, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, senyum Hasto berompi oranye. Tangan diborgol, ditahan KPK. Waduh. Akhirnya ya, penantian kabar yang panjang tentang Hasto terjawab hari ini, teman-teman. Ingat Pak Hasto, ini bukan Pak Jokowi yang memimpin, tapi Pak Prabowo. Cukup ya. Akhirnya pakai rompi oranye juga ini Pak Hasto, ternyata tidak sekebal itu ya sama hukum ya. Mana cengar-cengir lagi pas ditangkep. Ini dari Indonesia gelap jadi Indonesia purnama ini. Padahal tadi awalnya gue pengen berguru kalau ternyata dia tidak ditahan ya. Ternyata ditahan juga, ternyata hakim kita ini masih melek. Yang lucunya tuh tadi sore sampai ada demo-demo di KPK dari orang-orang PDI lah. Maksud gue kenapa tiba-tiba bawa Prabowo? Apa urusannya? Ini tandanya berarti nanti akan ada sekjen baru. PDIP kehilangan salah satu tokoh. Ya memang salah sendiri sih dia juga. Udah obstruction of justice lah. Kong kali kong kolusi. Banyak lah tukang bohong ini si Hasto. Ini salah satu big win lah buat Indonesia. Mantap. Indonesia gelap, apa benar? Ya, benar. Indonesia memang gelap. Gelap segelap-gelapnya. Pokoknya paling gelap. Gelap bagi koruptor dan oknum pejabat yang bejat. Yang selama puluhan tahun ngerampok uang APBN. Kita lihat aja deh, oknum-oknum kadis yang kaya raya. Dan oknum petugas pajak yang kaya raya juga. Kalian bayangin deh, masa mereka punya mobil mewah, punya rumah banyak, tanahnya di mana-mana. Emang berapa sih gaji mereka? Itu aja udah cukup buat ngebuktiin hal-hal kecil. Jadi memang betul Indonesia gelap buat para koruptor dan perampok APBN. Indonesia gelap juga buat orang yang kalah pilpres dan belum bisa move on. Memang gelap rasanya ketika melihat program-program yang diluncurkan oleh pemerintahan sekarang adalah program-program yang sebenarnya dalam hati kecil mereka itu sangat bagus. Tapi ya memang dasarnya udah benci, tetap aja bagi mereka gelap terus. Jadi nih Indonesia memang gelap. Gelap bagi mereka yang lahan basahnya untuk korupsi hilang. Gelap bagi mereka yang biasa bikin proyek bodong jadi hilang. Gelap bagi mereka yang biasa kong kali kong memperkaya diri pakai uang negara. Gelap bagi mereka yang biasa nego sama vendor markup harga. Gelap bagi mereka yang biasa jalan-jalan ke luar negeri dengan modus studi banding. Yang biasa sewa hotel mewah, makan mewah, sewa mobil mewah, semuanya serba mewah. Sekarang tuh udah nggak bisa lagi cuy. Jadi nih kalau ada yang bilang efisiensi tuh sama aja kayak bunuh diri, emang betul. Tapi tuh bagi mereka yang biasa korupsi dan ngerampok uang rakyat, paham kan? Ini parah nih. Hah? Itu bener nggak sih? Itu kayak Pak Hasto, bener nggak sih? Apa mata saya kurang lihat gitu ya? Ini parah nih. Tapi bener kayak Pak Hasto itu. Nggak mungkin lah. Mana mungkin ya kan? Mana berani KPK nangkap Pak Hasto ya kan? Tapi Ini parah nih. tapi benar itu. Kayak Pak Hasto bener. Ini mah foto. Kalau foto kan bisa diedit ya nggak sih? Coba ada videonya nggak sih? Ada videonya nggak sih?
A few moments later. Kepada awak media, Hasto mengatakan bahwa ia bukan seorang pejabat negara. Iya, Yang ternyata menilai benar tidak Pak ada Hasto. kerugian yang ditimbulkan Ya atas Allah Pak kasus Hasto. yang dituduhkan kepadanya. Saya ikut bahagia, Pada kasus saya ikut pembunuhan bersedih ya Pak Hasto. PAW dan juga Ya Allah. kasus perintangan penyidikan atas Harun Masiku. Nah, kalau begini keren nih KPK nih. Acungin jempol nih kalau kayak gini. Jangan pimplan ya enggak? Ini baru mantap. Jangan pandang bulu, sikat. Kalau emang ada bukti gitu, sikat. Ayo saya tunggu nih. Mana kemarin katanya mau buka-bukaan. Si Koni mana Koni? Coba, berani nggak buka-bukaan? Ayo sekarang waktunya, momennya buka-bukaan sekarang. Ayo. Katanya ada video-video pejabat lagi disimpan di Rusia sana. Nah sekarang waktunya, momennya dibuka biar rakyat tahu, ya kan? Ayo buka-bukaan sekarang. Nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupin. Sekarang waktunya buka-bukaan. Ayo, karena Pak Hasto udah ditahan nih. Ayo Koni mana Koni? Ditunggu video-videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 00 01 12 2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Hasto menggunakan rompi oranye masih bisa menebarkan senyuman, masih bisa teriak merdeka, masih masih semangat lah, semangat api perjuangan gitu ya kan. Dan ya mungkin demo-demo mahasiswa yang beberapa hari belakangan ini terjadi, yang tadi juga terjadi, yang katanya Indonesia gelap, ya mungkin maksud mereka itu Indonesia gelap dari koruptor, dari orang-orang yang suka bermain curang, dari orang-orang yang suka bermain-main dengan hukum, dari orang-orang yang suka bermain-main dengan uang rakyat. Mungkin itu maksud para mahasiswa ini kali ya. Jadi ibaratnya mahasiswa ini aksi untuk menyambut kemenangan dari pemerintah memerangi korupsi. Waduh. Gimana teman-teman menurut kalian? Dan ternyata ya Hasto tidak sekebal itu ya, tidak sepowerful itu ketika Pak Prabowo memimpin negeri ini. Tidak seperti Pak Jokowi kemarin, mungkin Hasto masih bisa terselamatkan. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Sekarang yang memimpin Pak Prabowo, Pak Hasto, bukan Pak Jokowi. Semua hakim penegak hukum sudah tegak, sudah berani, sudah tanpa pandang bulu. Waduh. Ini kabar yang sangat menggembirakan ya. Dan bagaimana tadi ulasan-ulasan dari para netizen, bagaimana sedikit kebahagiaan dari para netizen menyambut Hasto ditangkap. Karena kan sudah lama kita menunggu momen ini. Kapan Hasto menggunakan rompi oranye? Dan ternyata hari inilah itu terjadi teman-teman. Dan ya bisa kita catat ini sejarah gitu. Menjelang Kongres kalau nggak salah ya, Kongres dari PDIP loh. Ini Kongres PDIP sebentar lagi teman-teman. Dan sekjennya ditangkap. Ya kalau kemarin kan beredar isu bahwa ada upaya untuk mentersangkakan dan menangkap Hasto sebelum Kongres PDIP berlangsung. Ya ini katanya ya, ini sesuai dengan skenario yang dibuat oleh orang-orang yang ingin mendepak Ibu Mega dari ketua umum. Tapi benarkah begitu? Benarkah begitu? Ataukah ini hanya asumsi-asumsi mereka lagi untuk menjatuhkan Pak Jokowi tentunya? Aduh, teman-teman. Apakah kalian gembira melihat Hasto rompi oranye? Coba kalian komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.